Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Sumarji targetkan emas di SEA Games, Erick Thohir targetkan perak. Kembali nggak kompak antara manajer Timnas Indonesia dan Menpora. Menpora dan PSSI sepakat target Timnas Indonesia di SEA Games perak, sedangkan manajer Timnas Indonesia targetkan emas. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan yang disepakati? Apa jangan-jangan targetnya malah turun lagi menjadi perunggu, atau hanya sekedar yang penting ikut? Nah, inilah kenapa saya bilang kita itu sekarang lagi tidak konsisten. Lebih baik tidak usah ikut lah kalau tidak konsisten. Takutnya buang-buang biaya toh, karena ya presiden kan bilang ada mau apa efisiensi anggaran toh. Daripada anggarannya terbuang percuma ke sana, kemudian kita hanya menghasilkan ya perak, ya ngapain gitu kan. Padahal kan edisi sebelumnya Indonesia ya dapat emas, harusnya ya tahun ini juga harus dapat emas begitu kan. Kenapa harus perak begitu? Kalau kita bisa emas ngapain perak? Jadi inilah yang membuat kita kadang bertanya-tanya juga, kok bisa tidak ada kekompakan antara manajer timnas dan juga ketua PSSI sekaligus Menpora. Mungkin ya kalau dia berpikir dari seginya seperti sebagai seorang menteri pemuda dan olahraga, ya dia mau untuk dapat perak. Tapi akan kembali lagi kalau dari sisinya sebagai ketua PSSI, harusnya kita bukan perak doang, harusnya ya dapatnya itu emas gitu. Tapi ya apapun hasilnya kita terima saja nanti. Tapi untuk sekarang targetnya juga harus jelas gitu. Jangan targetnya berubah-ubah nih. Nanti bilang emas, nanti bilang perak, nanti bilang yang penting ikut aja lah. Jangan begitulah, harus jelas lah targetnya itu, supaya masyarakat juga bisa percayalah dengan PSSI ini. Kalau tidak ya kapan kita mau percaya dengan mereka? Garuda Muda siap terbang tinggi di SEA Games 2025. Membawa 23 pemain pilihan, tim Indra Syafri berangkat ke Thailand pada 27 November setelah 2 laga pemanasan melawan Mali U23. Oke. Menpora Erick Thohir tak menuntut muluk, cukup satu pesan: bawa pulang perak atau lebih. Di fase grup, Indonesia memulai langkah dengan Singapura pada 5 Desember, berlanjut menghadapi Filipina pada 8 Desember, dan menutup perang grup kontra Myanmar pada 12 Desember. Gimana kalau menurut kalian dengan tim ini, mampukah? Kalau untuk babak penyisihan grup ya mungkin kita bisa lolos karena lawannya cukup mudah. Mungkin yang berat itu ya hanya Filipina sih, karena ya untuk beberapa tahun terakhir ini perkembangannya mereka cukup bagus. Tapi kalau untuk lolos ke babak berikutnya bisalah, untuk emas bisalah, karena kan yang edisi sebelumnya kita bantai Thailand juga toh. Jadi ya untuk edisi tahun ini harusnya bisa emas kita, harusnya bisa. Besaran gaji yang harus disiapkan PSSI andai menunjuk Timur Kapadze sebagai pelatih Timnas Indonesia menarik untuk diketahui nih Bes. Menurut sejumlah laporan, perakiraan gaji beliau tuh di kisaran 7,5 miliar rupiah per tahun saat menangani Uzbekistan. Angka yang terbilang masih kompetitif, tapi belum masuk kategori elit Asia. Jika dibandingkan dengan gaji beberapa pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia, gaji Pak Timur ini justru berada di level yang jauh lebih rendah loh. Kita ambil contoh paling mencolok adalah Patrick Kluivert. Doi digaji sekitar 1,3 sampai 1,5 miliar rupiah per bulan. Kalau di total selama setahun, pendapatan mantan pemain Barcelona itu mencapai 18 miliar rupiah, hampir 2 kali lipat dari perkiraan gaji tahunan Pak Timur. Alhasil, kategori gaji Pak Timur ini masih ramah kantong alias ekonomis. Apalagi pemerintah juga lagi giat-giatnya minta buat efisiensi anggaran kan ya? Besti, semangat ya. Nah, masalahnya itu dia. Masalah sekarang uangnya ini. Ya, kita punya uang nggak sih kan gitu. Bisa tidak bayar pelatih? Harusnya bisa, karena ya si Timur Kapadze ini dia punya gaji itu tidak terlalu besar-besar amat ya. Per tahun itu 7, sekian miliar lah. Bandingkan dengan Patrick Kluivert yang hampir belasan miliar tapi kerjanya tidak ada tuh. Ya kerjanya tuh hanya kasih gagal Indonesia ke Piala Dunia itu. Itu kerjanya dia tuh. Jadi ya sekian belasan miliar kasih dia. Kemudian ya kita gagal ke Piala Dunia, sama saja dengan buang-buang uang, buang-buang anggaran. Mending ya Timur Kapadze 7, sekian miliar
ia punya rekam jejak yang bagus, harusnya ya oke, harusnya. Ada yang pernah bilang begini dengan angkuhnya, Sinteyong tanpa pemain diaspora nol besar, nggak bakal bisa bikin sejarah, nggak bakal bisa masuk ke Piala Dunia. Keraguannya seperti itu ya. Bahkan lawan Vietnam aja pun nggak bakal menang kalau tanpa pemain diaspora. Sekarang lihat, semalam hampir 100% pemain diaspora semua, tapi tanpa Sinteyong nol besar. Artinya Sinteyong punya peran penting untuk timnas. Itu artinya, bro. Ya kan? Terus itu dia sekarang bilang, semua manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang berkehendak. Memang iya, tapi ada aja manusia yang rusak rencana itu. Allah, bener. Ini saking emosinya ini, jadi ya sampai begitu. Tapi sudahlah, kita sudah gagal ya, mau bagaimana lagi. Terima saja nasibnya. Memang Indonesia harus gagal. Kalau kita seandainya sampai ke Piala Dunia pun pasti ada yang pukul dada nantinya. Indonesia kan begitu. Hari ini sepatutnya menjadi hari gembira kita, anda dan kami semua di studio, yang mana kita raikan Harimau Melaya yang akan bermain di Piala Asia 2027. Jauh-jauh kita menghayalkan aksi anak watan di Saudi nanti, realiti menarik kita kembali jatuh ke muka bumi. Reality menarik kita kembali jatuh ke muka bumi. Mendalam sekali kata-katanya ini. Tidak biasanya ini hostnya Astro Arena nih omong begini nih. Apakah karena sakit hati, kecewa dengan skandal 7 pemain naturalisasinya mereka? Ayo kita lanjut dulu. Pagi ini waktu tempatan, FIFA mengeluarkan satu dokumen 63 muka surat yang mungkin menjadi satu dokumen paling kontroversi dalam sejarah bola sepak tanah air. Semangat, tumpuan dan sokongan yang seharusnya terarah kepada 23 pemain dan staf kejurulatihan yang bersiap sedia di Bukit Jalil ketika ini sekali lagi beralih ke Kelana Jaya. Ya semoga lah mereka bisa menang itu. Tapi ya berat sih mereka mau menang di sidang CAS nanti, karena mereka tidak punya bukti, bro. Mereka tidak punya bukti yang kuat yang bisa membuktikan bahwa 7 pemain yang mereka naturalisasi itu orang Malaysia atau punya darah Malaysia. Mereka tidak punya cukup bukti. Karena kita ya berpikir aja lah secara logika gitu kan. Kalau misalkan mereka punya bukti, maka tidak akan sampai ke sidang CAS dong. Iya kan? Kalau mereka punya bukti yang kuat, yang bisa membuat mereka terhindar dari kasus kriminal pemalsuan dokumen, ya harusnya mereka tidak sampai ke CAS. Harusnya batas di FIFA saja mereka bisa buktikan bahwa ini loh buktinya. Pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia tidak punya, tapi memang mereka ini orang Malaysia. Mereka punya garis keturunan Malaysia dan dokumennya asli, tidak tidak dipalsukan oleh orang-orang FAM. Tapi kan yang selama ini berbeda. Mereka justru tidak menunjukkan bukti apa-apa ke FIFA. Bahkan bandingnya mereka pun itu ditolak. Artinya kalau banding saja ditolak, berarti mereka tidak punya bukti yang kuat untuk meyakinkan FIFA bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi itu memang orang Malaysia. Makanya mereka sekarang ke sidang CAS mencoba peruntungan terakhir. Bisa tidak di CAS mereka menang? Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kesempatan untuk menang itu sangat-sangat tipis. Karena buktinya mereka itu sekali lagi tidak cukup ya untuk menguatkan mereka di posisi yang sekarang. Karena mereka punya bukti itu minim sekali, seminim mungkin lah mereka punya bukti itu. Jadi susah lah. Mungkin 7 pemain itu akan di-banned selamanya. Ya termasuk Malaysianya bisa gugur dari Piala Asia. Makanya hostnya Astro Arena dan beberapa konten kreator dari Malaysia itu mereka sekarang lagi ya was-was, kecewa dengan sepak bolanya mereka itu. Karena ya ini akibat rakusnya mereka nih orang-orang Malaysia yang di FIM itu. Kesian juga sebenarnya mereka ini yang ya pandit-panditnya yang mendukung dengan sepenuh hati, tapi ya federasinya kacau bagaimana. Kasian juga mereka. Sepak bola tuh emang punya plot twist yang kadang lebih liar dari drama Cina loh, Bes. Timnas Curaçao yang dulu pernah babak belur di tangan Indonesia, sekarang akhirnya lolos Piala Dunia 2026. Negara yang hanya berpenduduk kurang lebih 150.000 jiwa, plus kira-kira luasnya cuma sekota Palembang ini, memastikan tiket setelah menahan imbang Jamaika di laga pamungkas. Aduh, Curaçao sudah lolos, Indonesia belum. Padahal Indonesia lebih besar itu. Curaçao negara kecil tak bisa lolos. Tapi karena
Selamatlah untuk Curaçao. PSSI tidak incar pelatih nganggur. Bocoran media luar negeri banyak meleset. Banyak media sempat menyebut Timur Kapazzi atau Jesus Casas, padahal keduanya sedang menganggur. PSSI justru mengincar pelatih yang masih aktif. Salah satunya Heimir Hallgrimsson. Meski nasibnya masih tergantung hasil 2 laga kualifikasi Piala Dunia dengan Irlandia. Tapi kalau pelatihnya si siapa tuh, Hungaria kah, Irlandia kah, itu kan sudah lolos Piala Dunia itu, jadi susah lah. Ya mungkin ya feelingnya sih Timur Kapazzi, tapi ya biasanya feeling itu salah sih, karena orang-orang PSSI ini kalau soal kasih kejutan itu ahlinya ada di mereka. Jadi kita tunggu saja daripada kita mati penasaran kan, ya kan? Bangga tapi kesel. Dibandingin match sebelumnya, timnas U22 main lebih baik lawan Mali. Pakai formasi 5 back, timnas cukup bisa meredam keagresifan Mali. Work rate Caraka dan Struijk cukup bikin kerja Jenner jadi mudah. Sekali lagi Jenner terlalu mewah di laga ini. Dari menit-menit awal Indonesia tuh main ngegas banget. Corner menit kedua, Mauro hampir bikin seneng, tapi ya ditepis lagi. Terus karena keasikan nyerang, malah kebobolan konyol di menit 14. Doni lepas kontrol, Kone tinggal cemplungin bola. Untungnya Mauro balas dendam di menit 37. Finishing 2 sentuhan yang cakep banget, bikin skor imbang sebelum jeda. Mau nonton bola lengkap, tap link di bio. Masuk babak kedua, Struijk nunjukin kelasnya. Umpan tarik, 1 sentuhan, dan gol. Gua pikir udah aman, Malinya main dari tengah lapangan. Gol yang bikin gua speechless. Pertandingan beres 2-2. Bukan hasil terbaik, tapi kelihatan lah bakat anak-anak ini. Tinggal rapin kesalahan. Ya tinggal kita lihat lah nanti di SEA Games ini mereka bisa tidak lolos ke 16 besar atau 8 besar quarter final, atau justru tertahan di fase grup. Untuk fase grup ya tidak mungkin lah Mali saja ditahan, ya kan, apalagi sekelas Filipina, Myanmar. Kecil itu, kecil mah. King Indo nih bos. Untuk pertama kalinya sejak 1984, The Lions kembali lolos ke putaran final Piala Asia, bukan karena jadi tuan rumah, tapi benar-benar lewat jalur kualifikasi. Woi, keren. Drama terjadi saat mereka menang 2-1 atas Hong Kong di match day kelima grup C. Tambahan 3 poin bikin Singapura mengoleksi 11 poin dan gak mungkin lagi dikejar. Bukan cuma beruntung, Singapura tampil disiplin, matang, dan konsisten sepanjang kualifikasi. Mereka sukses bersaing melawan Hong Kong, India, dan Bangladesh, dan sekarang resmi kembali ke panggung Asia setelah 41 tahun. The Lions kini bisa fokus nyiapin skuad terbaik untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Untuk pertama, ya selamatlah untuk si Singapura kan bisa lolos itu, daripada si ya jersey kuning kira bisa apa-apa itu. Hancur malah mereka itu. Aduh. Pesan menohok datang dari pakar sepak bola Jepang yakni Tom Bayer pasca PSSI merilis roadmap ambisius buat timnas nih best. Lewat akun X-nya, Tom menulis kalimat yang langsung menusuk. Mereka sedang berusaha membangun istana di atas pasir. Maksudnya, menurut Tom, PSSI mengabaikan hal paling mendasar yakni pembangunan pondasi sepak bola dari akar rumput. Alih-alih memperkuat fase awal pembinaan, justru investasi besar diarahkan ke level paling atas, padahal pondasinya sendiri masih rapuh. Oh iya, Tom Bayer sendiri pernah terlibat dalam program pembinaan di Indonesia dan percaya banget dengan potensi kita. Tapi sayang, potensi itu selalu tertahan oleh satu hal, politik sepak bola dalam negeri yang sangat kental dan melelahkan. Hal inilah yang menurut Tom mengganggu fokus dan merusak proses pembangunan pondasi. Setuju dengan pandangan Pak Tom tanpa lembong ini nggak best? Saya selalu bilang, jangan campur-adukan antara politik dan sepak bola. Ya, saya pikir cuma masyarakat awam yang punya pemikiran stigma politik dalam sepak bola. Ya rupanya ya orang yang profesional di bidang sepak bola pun ternyata memikirkan hal yang sama di Indonesia ini. Sorry to say, maaf sekali lagi ya, Indonesia ini ya di segala sisi kehidupan masyarakat itu ada politiknya bro. Jangankan di masyarakat, sepak bola pun ada. Lebih parah lagi di sepak bola. Jangan jauh-jauh lah. Itu kan orang-orang politik semua itu di PSSI itu kan. Iya kan, Arya Sinulingganya orang politik, ya kan, dulu kan dukung Pak Jokowi, ya kan, dukung Pak Prabowo tahun kemarin. Pak Ketum, ya kan, Menpora juga. Sebelumnya mantan Menteri BUMN, orang politik juga. Jadi di sepak bola Indonesia ini kental sekali dengan yang namanya politik, dan itu memang nyata, terbukti. Itu fakta bro, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi memang susah. Kita mau bangun dari akar rumput pun, yang kata kerennya itu grassroots, kita mau bangun dari sana pun, dia sampai 13, 14, 15, 16, mentok di 17. Selebihnya udah selesai, kau mau cari jalan sendirilah. Karena selama ini itu yang terjadi.
Kau mau jadi apa terserah gitu kan. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak sih yang diorbitkan sama SSB di Indonesia ini? Atau apapun lah, you name it lah, siapapun lah yang mengorbitkan pemain-pemain. Berapa banyak sih yang mereka berkarir di Eropa? Berapa banyak mereka yang kemudian tembus ke timnas senior atau tembus ke U23? Bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Selebihnya tuh ya udah mati secara perlahan, tenggelamlah mereka punya karir sepak bola. Karena apa? Karena ada politiknya di dalam. Bahkan kan ada berita-berita juga mau masuk EPA pun, EPA itu apa? Elite Pro Academy, itu harus bayar. Bayangkan bayarnya itu bukan sedikit, mahal bro. Jadi itulah kenapa kita susah maju, kenapa kita untuk perkembangan usia mudanya itu kalah dari Jepang. Karena Jepang ya memang benar-benar murni mau untuk bangun sepak bolanya dari bawah. Makanya mereka petik hasilnya kan sekarang berapa kali Piala Dunia. Dan bahkan kerennya Jepang itu, mereka tuh maunya final loh di tahun 2030 kalau saya tidak salah, atau tahun depan. Maunya final mereka Piala Dunia. Nah Indonesia, boro-boro gitu kan. Politik semua bro. Kita bilang mau semoga ini semoga itu lah, siapapun ketua umumnya sama saja bro. Tetap ada politik-politiknya di dalam. Tidak mungkin tidak ada. Karena apa? Oke, ketua berganti ya, tapi orang-orang di bawahnya itu tetap sama. Bagaimana tidak ada mafia dan politiknya? Itu Konoha bukan Indonesia. Jadi tetaplah bersabar sampai kodok bisa berkokok. Kodok bisa berkokok, ayam tumbuh tanduk maksudnya. Baru sepak bola kita katakanlah emas lah, masuk era keemasan. Kalau sekarang belum era keemasan, belum. Ini baru mau menuju ke emas ini, baru kuningan sekarang ini, kuningan. Pokoknya belum emas lah. Ya tunggu kodok berkokok nanti ya. Baru kita bisa sampai ke dimana timnas kita bisa ada di Piala Dunia. Tapi ya sisakan sedikit rasa percaya kalian dengan timnas ini. Seperti saya masih percaya kok timnas kita pasti akan masuk Piala Dunia dan akan lebih bagus dan akan masuk 100 besar. Intinya satu, dukung saja apa kebijakannya orang-orang di federasi. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.